Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aib Saifullah, dosen pengampu mata kuliah studi kebaikan bisnis pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang saya ampu dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun. Mata kuliah studi kebaikan bisnis merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang diberikan di semester 4. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melakukan kajian kelayakan atas suatu perencanaan bisnis. Mahasiswa akan dilatih untuk menganalisis kelayakan dari berbagai aspek, antara lain aspek pasar, aspek teknis dan operasional, aspek hukum dan lingkungan, serta aspek keuangan. Mahasiswa juga dibimbing untuk menyusun laporan studi kelayakan secara sistematis dan profesional, serta mempresentasikan hasil kajian mereka secara meyakinkan dan argumentatif dalam forum akademik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, menjelaskan konsep dasar dan prinsip yang penting studi kelayakan bisnis. 2. Melakukan analisis kelayakan pasar, teknis, hukum, dan keuangan. 3. Menyusun dan mengevaluasi laporan studi kelayakan secara sistematis dan logis. 4. Mengkomunikasikan hasil kajian dalam bentuk presentasi dan laporan tertulis secara efektif. 5. Menunjukkan tanggung jawab dan integritas dalam menyusun dan melaporkan hasil kajian bisnis. Materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi tinjauan umum studi kelayakan bisnis, aspek hukum dan legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan termasuk analisis BEP, NPV, IRR, dan payback period, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen sosial dan lingkungan atau AMDAL, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, teknik presentasi bisnis, dan perbedaan dengan bisnis plan. Pembelajaran dilakukan dengan kombinasi metode tatap muka dan daring atau blended learning, mengikuti pendekatan aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Strategi delivery yang digunakan antara lain ceramah interaktif untuk menyampaikan konsep-konsep dasar, studi kasus untuk melatih analisis berbasis realita bisnis, diskusi kelompok untuk mendorong kemampuan kerja tim dan logika berpikir, simulasi laporan keuangan untuk praktek langsung dalam menghitung dan mengevaluasi kelayakan finansial, presentasi proyek akhir sebagai bentuk pembelajaran berbasis produk atau project based learning. Pembelajaran dilakukan secara berjenjang. Minggu pertama hingga keempat, mahasiswa fokus pada pemahaman konsep dan pasar. Minggu kelima sampai ke-10, pembelajaran lebih aplikatif melalui stimulasi, analisis teknis, dan keuangan. Minggu ke-11 hingga 15, mahasiswa menyusun laporan dan presentasikan hasilnya. Dalam interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan secara luring dan daring melalui tatap muka langsung di kelas dalam bentuk diskusi dan review tugas mingguan. Platform Learning Management System LMS seperti Google Classroom atau Moodle untuk berbagai materi, forum diskusi, dan penugasan. Tanya jawab langsung dan peer review agar mahasiswa mendapatkan umpan balik atau feedback dari dosen maupun teman sejawat. Dan mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dan bimbingan proyek secara terjadwal. Interaksi ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa aktif, kritis, dan kolaboratif dalam memahami persoalan bisnis secara nyata. Berikutnya, penilaian ataupun asesmen. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain partisipasi kelas dan kehadiran 15%, kemudian tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 30% berupa analisis kelayakan aspek dan UAS, serta presentasi proyek akhir 35% berupa laporan studi kelayakan dan presentasi hasil kajian kelompok. Teknik penilaian dilakukan dengan tes formatif berupa soal uraian singkat dan kuis, penugasan berbasis studi kasus, evaluasi presentasi menggunakan rubrik penilaian yang mencakup konten, logika penyampaian, visualisasi, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Indikator mahasiswa
Keberhasilan antara lain mampu menyusun laporan studi kelayakan yang memenuhi standar struktur ilmiah, mampu menunjukkan argumentasi kuat dalam rekomendasi bisnis, mampu menyampaikan hasil kajian secara profesional dalam forum terbuka. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh kompetensi analitis dan teknis, tetapi juga ditanamkan sikap tanggung jawab, kolaboratif, dan etis. Harapannya, lulusan mampu mengaplikasikan studi kelayakan bisnis tidak hanya sebagai tugas akademik, namun juga sebagai alat bantu strategis dalam perencanaan bisnis yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah studi kelayakan bisnis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari kontribusi saya sebagai pendidik profesional dalam melaksanakan unsur pengajaran sebagai bagian dari sertifikasi dosen. Dan berikut silakan untuk mempelajari video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, alhamdulillah. Hari ini kita bisa kalau diperhatikan teman-teman, nanti ada yang ditanyakan. Teman-teman, dalam mata kuliah ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, dari sekelumnya pengetahuan ekonomi dan jurusan ada kemudian ada PPK-nya, dan pembelajaran kuliah, dan kemudian ada sub-assessment. Itu yang pakai kita dalam pembelajaran kuliah. Dalam kuliah ini ada beberapa pokok yang akan kita bahas, antara lain tinjauan umum studi kelayakan bisnis, kemudian aspek hukumnya, aspek pasar dan pemasaran, lalu aspek keuangan, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen dan administrasi, kemudian ada aspek ekonomi dan organisasi, ekonomi dan sosial, aspek tanggal, analisis dan perhitungan, laporan studi kelayakan bisnis, dan perbedaan integritas studi kelayakan bisnis. Ini yang akan kita jabarkan ya, beberapa pokok pembahasan. Nanti pokok pembahasan ini akan kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan. Tentu dengan melihat pertama poin-poin kehadiran teman-teman, kemudian tugas individu, tugas kelompoknya, lalu ada ITS, serta terakhir ada ujian eksekusi. Ini yang kita oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa mahasiswa perlu mempelajari mata kuliah studi kelayakan bisnis sementara mahasiswa belum memiliki pengalaman besar? Ya, justru itu kita bagi teman-teman mata kuliah ini
sangat berat kaitannya ya. Pertama, dalam laporan pembangunan ini kita akan melihat membahas proses penilaian kelayakan suatu rencana bisnis atau investasi dengan berbagai pendekatan multidisipliner. Ini terus sekali yang sudah dimiliki usaha atau dulu wajib memahami analisis studi kelayakan. Jadi rencana bisnis yang mempelajari belajar terkait bagaimana kelayakan suatu usaha untuk dijalankan. Itu ya, pada akhirnya sebagai gambaran dari kerja ini. Dan lebih utama lagi, mahasiswa akan dilatih untuk melakukan analisis kelayakan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk tarif serta menyusun laporan studi kelayakan bisnis gambaran. Kita tahu ada beberapa aspek pertama itu adalah aspek umum, kemudian aspek lingkungan atau AMDAL. Kita lanjutkan itu adalah AMDAL. Ada lagi aspek ekonomi, sosial. Ada lagi aspek apalagi itu personal ya. Ada lagi aspek keluarga. Ini sangat perlu sekali teman-teman mengetahui urutan-urutannya, aspek hukumnya seperti apa. Kita bisa lihat berbagai usaha di depan kampus kita itu ada skala kecil dan skala besar. Skala kecil kita sebut UMKM satu, skala besar kita sebut bisnis sebagai usaha. Ini sangat jadi di dalam studi kelayakan bisnis ini kenapa harus ada yang namanya aspek penggunaan? Di dalam studi kenapa harus ada aspek AMDAL lingkungan? Sebelum kita ada yang kenapa AMDAL harus dipelajari dalam studi? Silakan. Lingkungan itu menentukan bagaimana bisnis kita akan berjalan. Itu aspek lingkungan, aspek analisis dampak lingkungan juga sangat penting. Itu ya, bagus ya. Informasi atau jawaban terkait kenapa penggunaan aspek lingkungan dalam suatu bisnis. Sebagai contoh, kita tahu teman-teman mungkin kalau ke depan ini atau ke depan saya ada bisnis di Jawa. Sebelum memulai operasional, pasti dia melihat menganalisa di sekitar lingkungan seperti apa. Dan sebelum dimulai, itu perlu dibuat saluran-saluran untuk mengubah sampah kalau sudah menentukan tujuan. Apakah sudah ada sebelum, kemudian dari sisi lokasi usaha dan lain-lain. Nah, begitu pentingnya untuk kasus lingkungan ini. Kita perlu kita lihat dan kita pelajari. Contoh yang kedua, teman-teman kalau usaha catering, anak-anak boleh membuat catering. Itu kalau membuat perizinan atau MIB ya kita bilang membangun usaha, masih sering melihat AMDAL-nya, dampak lingkungannya. Kenapa? Karena si catering ini kalau sudah membuat dia pasti ada limbah-limbah. Nah, limbah-limbah pasti dipengaruhi gitu ya. Itu apalagi kalau kasus ataupun proyek besar, sebelumnya membuat hotel, membuat
buat yang sekiranya di beberapa wilayah umum sangat menyesal. Jadi kemarin yang di Papua membuat keinginan kita akan oke. Ini ya dari LPS-nya teman-teman, nanti kita akan belajar selama semester pertemuan 1 hingga pertemuan 8 sudah jelas, ada tugas-tugasnya dan ada evaluasinya. Oke, berikutnya ini teman-teman, seperti tadi yang kita sampaikan, studi kreatif bisnis dilakukan untuk identifikasi masalah di masa yang akan datang, sehingga dalam meminimalisir kemungkinan melesatnya hasil yang dicapai dalam berinvestasi. Kita punya uang, kita mau berusaha, kalau kita tidak bisa bisnis maju, pasti akan berbeda. Kalau kita jalan terus, kemudian kalau kita melakukan kegiatan berusaha, Allah bisa memberikan sesuai dengan berikutnya, dan kata lain, kegiatan bisnis mendapat atau mengumpulkan apa yang akan menambah investasi ataupun sebuah usaha yang akan dijalankan. Jadi adanya kegiatan bisnis ini itu meminimalisir dan memberikan pedoman kepada proses yang dijalankan sebagai bisnis. Kemudian secara teori banyak yang sudah membahas terkait pendidikan bisnis, misalkan dari sisi investasi, kemudian dari sisi keuangan dan juga lingkungan teori yang sudah dibicarakan terkait apa itu pendidikan dari bisnis. Kalau ada pertanyaan apa bedanya profit dengan bisnis? Karena ada yang tahu profit dan bisnis apa bedanya? Karena apa itu bisnis, apa itu profit? Jadi dua hal yang berbeda. Bisa dipahami nanti ya. Nah, kalau berdasarkan dari aturan ini, proyek itu adalah kegiatan yang memang menyebabkan kegiatan itu dalam organisasi, dalam jangka panjang atau tertentu untuk melakukan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi sekalian proyek ini ada proyek perusahaan kementerian dan proyek dari bisnis. Proyek itu identik ataupun domain khas pada fasilitas misalkan pasaran, proyek jalan tol, proyek gedung, proyek pasar dan lain-lain. Kemudian masukkan pada proyek pengembangan industri. Kata lain pada waktunya proyek ini dilakukan pertama tentu pertimbangan besar. Ada demand, ada supply, ada minat, ada terus kemudian
ada sekular aspek. Mana yang paling utama? Yang paling penting utama